Foodies, ada es cendol durian keju yang porsinya no play-play setinggi gunung. Wadidaw, sekali kita OTW yuk kepoin bareng Foodies. Oke Foodies, sekarang kita lagi mau proses buatan apa nih? Cendol durian, double keju. Es cendol durian. Wow, ini siapa nih? Incesdol. Oh, ngecesdol. Incesdol. Oke, ini bahan-bahannya apa aja nih, cesdol? Jadi ada gula merah, santan, santan, cendol, baru atasnya durian. Durian sama keju. Wow, Ya, gitu. jadi cendol ada kejunya. Iya. Dan duriannya banyak banget loh Foodies. Tuh, ini nggak kaleng-kaleng loh. Dan emang lagi viral banget, ramai banget gini. Oke, kita mau lihat proses buatannya ya. Foodies, es cendol durian keju ini bahan-bahannya tuh simple aja sih, pakai gula merah, santan dan cendol seperti biasa. Tapi yang bikin spesial itu karena dia tuh double durian dan double keju. Wih, mantep Foodies. Durian yang dipakai tiap porsinya tuh bisa sampai 8 buah durian. Beh, mantep abis ya. Oh ya, FYI Foodies, durian yang dipakai juga durian Medan nih. So udah pasti dagingnya tuh super tebal dan dijamin puas itu yang beli. Oh, double durian, double keju, ini es cendol durian. Foodies, ini gue mau cobain langsung nih Foodies. Nah, baru lah. oh baru kasih latakannya seperti ini. Oke, Tinggi banget. tinggi banget loh, udah kayak Monas loh ya. Tinggi harapan, Kak. Setinggi harapan, setinggi harapan cintaku padanya. Oke, Inces, thank you banget ya Cesdol ya. Iya. Aku mau nyobain nih ya. Siap. Foodies, kita cobain yuk. Bisa aja nih Lord Aldi. Oh iya Foodies, di sini tuh menunya banyak banget. Selain es cendol durian keju, ada juga es teler ice cream, sup durian dan peres-esan duniawi lainnya. Nah, buat Foodies yang lapar, tenang, di sini ada berbagai menu seafood yang banyak pilihan sausnya. Salah satunya kayak seafood tumpah mix splatter saus padang ini nih. Bah, ngiler banget gak sih? Ya dah, kita sikat bareng Foodies. Oke Foodies, langsung aja kita gaskan ya nih. Ini seafoodnya benar-benar isinya tuh banyak banget loh. Ini ada, ternyata nggak cuma lobster, ada kepiting juga nih. Tuh, kepiting bersama tetangga-tetangganya, ada kerang. Dan kerangnya nggak cuma satu, ini ada kerang darah, ada kerang hijau, sama ini kerang tahu. Wow, ini bumbu saus padang. Kita coba nih Foodies ya. Lobsternya ini nggak kaleng-kaleng isinya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Saus padang, rancak bana, tambocie. Foodies, ini lobsternya juicy banget, dagingnya tebal, dan bumbu saus padangnya, amboy. Foodies, seafood saus padang ini rasanya nggak cuma pedas aja. Campuran irisan nanas, tomat, bawang bombay, dan juga bawang daun bikin rasanya sedepol. Ini saus padang, tapi kayaknya disesuaikan lagi, ini nggak terlalu pedas banget. Jadi buat kalian yang nggak terlalu suka pedas juga bisa cobain. Anyway Foodies, kalau porsi segini banyak sih harusnya cukup buat 2-3 orang ya. Wow. Oke Foodies, tadi kita udah santap seafoodnya, sekarang kita langsung santap jagoannya nih, yaitu es cendol durian. Udah kayak Monas nih tingginya ya. Ini benar-benar bukan kaleng-kaleng Foodies, ini double durian dan double keju. Ya, dipakai gula merah juga, ada cendolnya, ada santan dan pastinya ada ice juga. Ini gimana makannya ya? Takut tumpah, aku takut ambruk. Tapi atasnya dulu ya, gue cobain ya. Oke Foodies, cobain ya. Porsinya banyak banget. Waduh,
cendol durian keju brutal ya ini mah namanya. Real banget foodies, porsinya sebrutal yang seliburan di FYP nih. No gimmick club. Anyway, busway foodies, cara makannya itu kita tumpahkan ke mangkok kayak begini supaya lebih gampang gitu makan es cendol durian kejunya. Duriannya manis foodies, terus tambah ada kejunya juga tuh jadi the best banget cendolnya ya. Dia rasa manisnya tuh nggak terlalu manis ya, karena pakai gula merah dan juga manis gurih karena ada kejunya. Tambah cendolnya juga, lekker. Foodies, rasa durian Medan yang manis dan dagingnya yang lembut bikin cendol ini makin sedap. Selain itu, harga dari satu porsi cendol durian keju yang sebanyak ini only 29.000 aja. Receh dong, yes! Nah, catat ya foodies alamatnya, karena selain makanannya yang enak-enak, di sini kamu juga bisa nikmatin live music kayak mereka gini nih. Ih, seru! Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Weh. Oke, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Foodies, pizza emang makanan khas Itali, tapi kayaknya cocok banget sama lidah warga Pos 62, ya kan? Pasti auto bilang yes deh kalau ditawarin. Tapi nih, kadang makan pizza juga bikin galau. Makan satu layang sendirian, gak sanggup. Makan satu slice, aduh gak kenyang dong ya. Eits, tenang, kita punya solusinya nih Foodies. Cus! Oke Foodies, nah sekarang saya berada di Oh My Pizza Foodies. Nah kalau misalkan pizza itu kebanyakan yang kita tahu kan itu kan bulat kan. Nah sekarang di tangan saya ini pizzanya bentuknya panjang. Wah, bentuknya benar-benar di luar nurul ya. Pizza sepanjang 25 cm ini ternyata pelopor pizza panjang di Jakarta loh katanya Foodies. Gak heran deh ya, baru jualan dari Desember tahun lalu, kedai yang satu ini udah viral mondar-mandir di laman medsos kita semua Foodies. Terinspirasi bagaimana sih, dari mana kok bisa menciptakan pizza itu panjang seperti ini? Jadi kalau saya sendiri tuh pengen aja gitu, pengen cari yang agak berbeda. Nah kalau panjang belum ada nih gitu, dan menurut saya pun nggak akan mubazir karena kayaknya sekali makan habis. Selain unik, bentuk pizzanya yang panjang ini juga bikin kita nggak pusing kalau mau cobain aneka topping sekaligus. Satu helai pizza panjang ini punya base dari roti yang dioles dengan saus tomat dan taburan mozzarella. Wah, kebayang dong lumernya kayak gimana? Belum lagi ditambah varian topping. So yummy pasti ini mah. Nah, ngomongin topping nih, ada topping apa aja sih? Oke, kalau kita sih yang paling best seller sebenarnya. Kita selalu bilang sama pembeli kalau suka banget keju, kita ada pilihan namanya triple cheese. Triple cheese. Dari namanya aja juga ada menggiurkan ya Foodies. Menu triple cheese ini menggunakan 3 jenis keju. Ada mozzarella, keju slice, dan saus keju. Semuanya dijamin bikin kamu meleleh seketika dalam kenikmatan. Lihat nih Mbak Ajeng itu nggak henti-hentinya untuk mendapatkan topping kejunya itu Foodies. Ayo Bu Ajeng, nah. Buat saya sendiri kalau kejunya kurang tuh kayaknya kayak nggak enak di mulut, jadi udah kasih aja. Selain triple cheese, kedai yang jualan di bilangan Rawamangun ini juga menyediakan menu pepperoni party. Ya masa iya sih topping pizza yang paling populer ini kelewatan? Aduh enggak lah ya. Ada satu lagi nih Foodies, menu favoritnya warga Pos 62. Namanya Beef Supreme yang isinya tuh full daging melimpah. Wah, satu loyang buat Yogi udah siap dipanggang dalam oven selama 8 menit nih guys. Gak perlu lama-lama kok Foodies. Lanjut ke kita icip-icip bareng sama Yogi ya. Kita mulai dari si pepperoni party dulu kali ya. Oke Foodies, nah pepperoni terus juga ditaburin sama cheese-nya ini. Itu tuh enak banget dan pas di mulut itu gurih. Dan yang pasti ya Foodies, ini bukan pepperoni, bukan kaleng-kaleng loh. Gimana nggak enak banget sih Kak? Pepperoninya aja itu ada 7 buah dalam satu helai pizza. Dijamin puas deh tuh. Rotinya nggak keras Foodies, lembut banget.
Terus ditabrakin sama pepperoni dan cheese-nya ini. Aduh, rasanya tuh mantep banget Pudis. Cita rasa pepperoni yang gurih dan meaty ini emang cocok banget dimakan bareng sama roti dan saus tomat yang segar. Oke deh Yogi, sekarang saatnya kita cobain yang jadi best sellernya triple cheese. Memang bener, ini best seller banget Pudis. Rotinya lembut, cheese-nya juga nggak main-main, ini banyak banget. Dan cheese-nya tuh berasa banget di mulut Pudis. Gila, perpaduan cheese dan roti itu memang terbaik Pudis. Campuran cita rasa gurih dari 3 jenis keju itu emang sebikin nagih itu ya foodies. Ada gurih yang light tapi meleleh dari mozzarella ketemu sama gurihnya keju slice dan saus keju yang sedikit asin. Aduh, bikin pizza panjang ini susah banget buat ditolak, gawat nih. Pudis, walaupun cheese-nya ini berlimpah Pudis, tapi tuh dia nggak enek di mulut Pudis, pecah di mulut. Dan maunya itu makan lagi, dan makan lagi Pudis. Boleh kok Yogi, tapi ingat loh masih ada beef supreme, hajar juga. Lihat Pudis, dagingnya Pudis, berlimpah banget kan Pudis. Nah ini dia namanya Pudis, beef supreme Pudis. Bisa lihat sendiri kan dagingan banyak banget kan. Sesuai ini sama namanya, Supreme. Udah jelas sampai tumpah ruah banget toppingnya ya foodies. Daging cincangnya ini sudah dimasak dengan rempah-rempah yang bikin rasanya jadi gurih dan andelita. Ini enak banget foodies, dagingnya berasa banget. Perpaduan cheese sama dagingnya juga gurih banget foodies. Setuju sama Yogi, keju ketemu daging itu emang lezatos ya foodies. Apalagi toppingnya nggak pakai sedikit, wah mantul. Pizza panjang ini punya ketebalan 2,5 cm, jadi lumayan kan, mungil tapi kenyangin. Satu helai pizzanya ini jangan disangka mahal, tenang. Harga dari pizza ini Pudis itu cuman 15.000 sampai 25.000 Pudis. Nah, Pudis juga pingin toppingnya apa aja, banyak banget Pudis toppingnya Pudis. Nah bener kan foodies, harganya kami Hill masih aman di kantong ya. Apalagi toppingnya yang ada 8 macam. Wah worth it banget sih. Cus langsung samperin aja ya Oh My Pizza di Jalan Bujana Tirta, Jakarta Timur. Datangnya jangan kepagian, abangnya itu baru buka dari jam 3 sore. Cocok banget lah ya buat nyemil-nyemil sore kayak sekarang. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan Pudis. Foodies, ada sekte baru perbaksoan lagi nih yang baru muncul. Katanya sih asli dari Garut, tapi jualannya di Bogor. Jadinya Gabor atau Borut nih. Yang penting sih mesti dicobain dulu lah ya. Kayak apa sih bakso Mang Ono Garut ini? Foodies, bumbu apa ini? Bukan, ini bukan siomay. Bukan batagor juga, kalau dilihat-lihat tuh, dilihat dari tadi juga kan, ini tuh bakso. Tapi emang kuahnya kayak gini nih, namanya misdasem. Benar. Mis lada asem cenah ya, cenah nggak tahu juga. Nah di belakang ini lagi rame banget dari tadi tuh, sibuk banget, nggak berhenti pesenannya luar biasa. Makanya kita di sini sambil lihat ada apa aja sih isinya ya. Nanti kita icip-icip juga. Satu porsi baksonya rame banget foodies. Isinya tuh ada somai, bakso aci, bakso kecil, bakso urat besar, bakso tahu, dan cirawang alias aci urat dan bawang. Untuk sayurannya mau apa aja Kak? Di ini kita ada mie kuning, bihun, toge, dan sawi. Boleh deh, mie kuning sama campur aja lah semuanya. Campur aja, boleh Kak. Kok ini tetap pakai mie ataupun soun ya? Yums, meskipun bumbunya pakai misdasem dan ada cirawangnya, tapi asal bakso Mang Ono ini kan dari Garut foodies. Jadi komposisi isian baksonya itu beda ya sama bakso Cirawang yang berasal dari Cianjur yang disajikan tanpa mie. Sama kayak soto lah ya, soto bening aja antara soto Boyolali dan soto Bogor, komposisi isiannya beda meskipun kuahnya sama-sama bening. Selain di Garut di mana lagi? Nggak ada Kak. Cuma di Garut doang? Iya, cuma di Garut dan di sini. Garut dan di Bogor baru 2. Makanya tuh yang dari Jakarta sini ke Bogor buat nyicip. Oke. Semua diimport dari Garut semua Kak. Semua bahan-bahan ini. Ya. Oke, bumbunya juga udah jadi berarti ya? Jadi.
Wah, ini nih yang rahasia dapurnya, nanti kita cobain. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Garut ya foodies buat nyobain bakso khas Mang Ono. Rela antri nggak apa-apa deh. Udah jadi ya? Udah jadi Kak. Ini dia, tinggal kita icip-icip foodies. Selain kuah mis dasem, ada kuah originalnya juga nih. Tenang, kita pesan dua-duanya kok. Biar kelihatannya tremor gitu ya. Terus kalau di sini rame banget ya suasananya. Set yang pesen banyak, yang layanin juga ikut rame foodies. Makanya sensasi huru-hara keramaian masih berasa. Tapi kita icip dulu ya. Ini si mis dasemnya, aku penasaran banget dari tadi. Sepintas penampilan bakso mis dasem ini tuh kayak yamin gitu ya foodies. Ada mie, ada bakso, ada campuran bumbu juga yang kecoklatan tapi nggak pakai kuah. Nah bedanya bumbunya di sini justru pedes nampol nih foodies. Keluar api-api lagi nih. Mis dasem amis ada asam. Jadi satu, pedesnya menurut aku yang sekarang lagi ngurangin dulu pedes. Jadi pedes ini tuh berasa banget. Tapi buat kalian yang suka pedas, kayaknya ini pedesnya sebenarnya standar sih foodies. Jadi rasanya tuh memang ada manisnya sedikit, pedas, dan ada sedikit kecut-kecutnya. Kalau aku mau menggambarkan ini rasanya gimana, kayaknya di olahan yang lain belum ada sih. Black pepper hampir mirip ya, tipis dikit. Namanya aja mis dasem, amis yang artinya manis, lada yang artinya pedas, sem diambil dari asam atau kecut. Ini dia nih yang bikin paduan rasanya jadi manis, pedas, dan juga ada sedikit asam. Tapi ya lebih banyak pedasnya sih dibanding manis dan asamnya nih foodies. Cirawang, asi, urat, bawang. Kalau aku biasanya nyobainnya ciwang, aci sama bawang doang. Jadi lembut banget. Kalau ini karena ada uratnya, coba buka. Jadi di bagian tengah ada sensasi kenyal-kenyal gitu loh pedis. Enak nih, asli. Nyobain bakso tapi nggak berkuah, kayak sesuatu yang beda. Lazis foodies, cita rasa bakso yang berbeda dari bakso pada umumnya ataupun cirawang lainnya. Bumbunya pun gak cuma kuat dirasa aja, tapi berasa juga nih campuran rempah-rempahnya foodies. Menurut aku bumbunya ini meresap banget, gurihnya pas. Meskipun ada rasa manis pedas asamnya, tapi tetap ada bumbu di dalamnya nih. Kelihatan. Ya kan? Ada bumbu-bumbunya juga foodies tuh. Jadi nggak cuma kayak gurih atau rasa doang, tapi juga ada bumbu dan aromanya. Yang bikin ramai pembeli ya ini nih foodies, bumbu khas mis dasemnya. Meskipun pedas tapi bikin nagih. Tuh lihat deh, nggak berhenti-berhenti ya kan ngelayanin para pesanan pembeli. Makin banyak pesanan, makin satset deh tuh ngeracik baksonya. Cakep. Makin lama makin pedas. Karena bumbunya udah nyampur jadi satu. Ini yang somanya. Matangnya pas, ada kenyal-kenyal, dan tebel ya menurut aku ya. Tuh, kelihatan kan? Kulitnya tebel. Yang jadi ciri khasnya udah pasti bakso. Aci. Isiannya emang rame banget ya foodies, tapi kalau ada yang nggak kalian suka, bisa kok buat nggak dicampur, tenang. Jujur ya, dari tadi nyobain baksonya, emang baksonya aja udah enak banget sih menurut aku, urat-uratnya. Dan makin lama pedas karena ternyata mungkin nggak pakai kuah, bumbunya semua. Jadi pedas banget ya Bu ya. Tapi habis Bu. Nah, yang nggak suka pedas, jangan hiraukan pilihan bakso mis dasem ini ya. Ada kuah yang originalnya juga foodies. Cobain kuahnya dulu kali ya. Kena mulut yang tadi masih pedas, terus kena kuah panas, segar. Segar sih, kuahnya ini segar banget menurut aku. Dan baksonya yang emang bikin nagih itu si cita rasa bakso aslinya foodies. Jadi, meskipun pesennya bakso kuah original, ini tetap lazis foodies. Kuahnya juga banyak pula. Oh ya, buat paket bakso kuah original, itu tetap dikasih bumbu mis dasemnya nih, terpisah. Jadi buat yang emang mau nyampur pedasnya sedikit demi sedikit, atau ya tiba-tiba pengen pedas, bisa ya, tinggal guyur gitu.
Dijamin ya buat kalian yang suka racik-racik, si Miss Dasem ini udah pakai lengkap, nggak perlu ada yang diracik lagi, nggak perlu tambahan apa-apa lagi. Buat aku sih udah lengkap banget. Nah kecuali kalau yang original ini cocoknya buat kalian yang racik-racik, justru masih bisa diracik pakai tambahan bumbu lainnya, masuk tambahan Miss Dasem tadi. Kalau udah dicampur kayak begini, jadi kayak kuah bakso pada umumnya yang banyak ya. Tapi emang dikasih sambal. Soal kuah-kuahan atau bumbu-bumbuan ini memang tergantung selera dan level pada setiap orang. Kalau isian, selain banyak varian, rasanya juga lasis abis. Bisa langsung diicip aja, adanya di mana sih bakso ini, si Miss Dasem ini adanya di mana? Adanya di Bakso Mang Ono Garut. Nyari Mang Ononya di Garut, baksonya ada di Bogor. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, nasi goreng sapi di sini sekali masak bisa sampai ratusan porsi loh. Lihat aja tuh seabrek-abrek kan di satu wajan gede ini. Aduh, kebayang ya gimana cara ngaduknya nggak sih? Nggak capek apa mas? Pelanggan yang datang silih berganti nggak pernah berhenti. Eits, tapi tenang, masnya gercep kok. Jadi nggak bakalan nunggu lama kalau order di sini. Karyawan baru nih. Foodies, sekarang aku lagi ada di nasi goreng Fatmanaba. Kalau bingung aku lagi ada di mana, ini aku lagi ada di Yogyakarta. Ya. Apa sih mas yang membedakan nasi goreng Fatmanaba ini sama nasi goreng pada umumnya? Ini dah. Nah, bedanya ya apa nih? Beda satunya, sekali masak banyak bedanya. Oke, sekali masak satu kuali gede gini. Ini kalau hampir 100. Masaknya seporsi-seporsi. Porsi, 2 porsi. Ini kalau sekali masak hampir 100 porsi. Sekali masak 100 porsi? Iya. Jadi kalian kalau datang ke sini makan di nasi goreng Fatmanaba, gak pakai nunggu-nunggu lama, ya kan? Kalau datang sini 100 orang langsung tuh. 100 orang bisa langsung makan berarti gitu ya? Iya. Selain khas dengan kuali gede, di sini nasi gorengnya juga full of bumbu. Bumbunya sudah diracik terlebih dahulu ya foodies, terbuat dari perpaduan cabai, lengkuas, lada, dan juga rempah-rempah dapur lainnya. Sekilas mirip bumbu bebek Madura ya nggak sih warnanya? Tapi ini dari kecap ya foodies. Aduh, ini beneran ya foodies. Setelah tadi itu dimasukin, ya yang coklat-coklat yang kayak brown sugar tadi itu, aroma rempahnya lebih berasa. Wah, prosesnya emang agak lain nih dari nasi goreng pada umumnya. Asli sih, dari wangi dan warna bumbunya aja udah bisa ditebak kalau rasanya level up. Ulala, makin gak sabar ya foodies pengen icip-icip. Berarti ini bentar lagi masukin nasinya. Udah masukin nasinya. Oke, aku yang masukin. Ini berarti kalau satu porsi begini, ini setengahnya aja tuh gimana? Oh, semuanya? Semuanya? Oh, iya. Satu termos ini? Oh, iya. Berat banget. Ini berat banget foodies. Wajar berat Ihsan, satu termos ini kan hampir 10 kg beratnya. Jadi sendokin pakai piring aja deh tuh, ambilnya dikit demi sedikit. Aku bener-bener ya, ini aku makin penasaran ini gimana sih rasanya sampai sekali masak aja sebanyak ini. Aduh. Iya. Iya. Ini toppingnya berarti sama daging sama telur. Emping, telur. Oke, daging, emping, telur. Oh iya. Ada sayur-sayuran gitu kayak acar gitu nggak? Enggak. Oh, di sini nggak ada ya? Oke. Oke. Ya Allah mas, habis ini beneran masuk semua satu kuali. Wadidaw, itu masih kuat banget sih ngaduknya. Butuh tenaga super ekstra loh foodies kalau ngaduk kayak begini. Just Ihsan, cobain dong, kamu bantuin masnya. Allahu Akbar, nggak bisa aku kayak masnya tadi gitu ngangkat langsung banyak gitu foodies. Nggak, udah nyerah, udah masnya aja, udah saya nyerah. Saya nyerah. Ternyata untuk mengaduk 100 porsi itu tidak semudah terlihatnya. Kayaknya masnya kayak gampang banget begini, tapi ternyata berat banget foodies. Proses ngaduknya ini butuh waktu sekitar 15 hingga 20 menit hingga bumbunya benar-benar merata. Jangan salah, masnya ini ngaduknya nggak sendiri loh. Butuh 3 hingga 4 orang lainnya buat bantu alias ganti-gantian tuh foodies. Mas, ya? Ini nasi goreng Fatmanaba dari tahun berapa? 2005.
dari 2005. Ya Allah, berarti aku sebelum jadi penyanyi dia udah jualan ya? Ya. Aku jadi penyanyi 2006, ini 2005. Itu artinya dia udah 19 tahun Hampir 20 jualan nasi goreng Padmanaba. Untuk topping dagingnya dipotong kecil-kecil seperti ini. Dagingnya juga dimasak dengan rempah-rempah yang spesial, jadi dipastikan no hambar-hambar gelap. Pokoknya rempah-rempah itu menjadi kunci kenikmatan dari nasi goreng Padmanaba ini. Buat kamu yang pengen cobain, bukanya dari jam 6 sore hingga sehabisnya ya. Emang khusus kuliner malam nih foodies, jadi yang lapar pas jam pulang kantor, cus, mampir dan jajan. Ini dia foodies, ini dia. Yang aku salut juga sama nasi goreng Padmanaba ini ternyata kan karena masaknya langsung banyak gitu. Jadi semua yang datang tuh keluarnya langsung barengan. Jadi habis itu habis, datang lagi, keluarnya barengan lagi, habisnya barengan lagi deh. Ya kan foodies? Ini sekarang kita cobain nasi gorengnya. Nih, lihat ya. Looks-nya itu menarik sekali. Daging-dagingnya, nasi gorengnya, tekstur nasi gorengnya aja lihat tuh. Ini adalah tekstur nasi goreng yang aku suka. Tapi kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pantas aja dia pede banget ya. Dia pede banget bikin nasi goreng tanpa macam-macam. Bener-bener cuma pakai telur sama pakai emping doang. Karena ini definisi rasa rempah-rempahnya di dalam nasi goreng ini berasa banget. Entah kenapa nih, rempah Indonesianya kaya banget di dalam sini. Pas meluncur di mulut, langsung berasa tuh manis gurihnya gitu foodies. Kalau rempah-rempahnya mah nggak usah ditanya lagi, wanginya aja udah semerbak bener. Smells good. Ini luar biasa nih, tekstur dagingnya juga ya. Enak banget pada saat dimakan tuh pas aja gitu. Jadi dikunyahnya tuh pas. Ya karena dia kecil-kecil kan, jadi mudah. Ini tuh balance dia. Antara manisnya, asinnya, itu balance banget. 1 sampai 10, 9. Ihsan aja udah kasih rating 9 loh foodies, saking enaknya tuh. Perpaduan daging yang lembut ditambah telur ceplok yang menambah sensasi andal yang tidak tara. Wah, benar-benar jempol kuadrat sih buat nasi goreng Padmanaba ini. Lazis! Dan juga ini aku pesan ada porsi jumbo. Harganya itu cuma 22.000. Kalau porsi biasa 21.000. Ya mendingan porsi jumbo. Nasi gorengnya merata sekali dengan bumbu-bumbunya. Nggak ada tuh yang masih gerumpal-gerumpal warna putih gitu, nggak. Dan yang enak ini dari berasnya juga ya, berasnya foodies nih. Bener-bener berasnya tuh matangnya pas, bukan yang kelembekan, bukan yang kekeringan gitu. Mantap surantap ya San, pokoknya bumbu dan rasanya tuh nggak lebay, pas banget di lidah. Harganya juga ada di Spotspel tuh, 22 ribuan aja udah dapat porsi jumbo. Wah, alamat kalau tinggal di Jogja tiap malam nih ya kesini foodies buat isi bahan bakar. Gaskan sekali buat yang kepengen coba ini, alamatnya ada di Jalan Yosudarso, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Ih, foodies.